Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan pupuk mikro. Yang kemarin-kemarin yang sudah saya jelaskan kan pupuk makro. Nah, di sini di kesempatan video kali ini adalah pupuk mikro. Jadi yang saya akan jelaskan pupuk mikro ini mempunyai merek dagang Java Green ya. Java Green ini, Java Green. Nah, Java Green ini adalah produk dari perusahaan Javamas nih, Javamas Agropos Indonesia. Nah, kebetulan kalau di daerah saya harganya ini Rp50.000 1 kg. Dalam 1 kg harganya kalau di daerah saya Rp50.000. Nah, jadi yang saya akan jelaskan yaitu kandungan yang ada di dalam pupuk Java Green dan apa saja manfaatnya. Nah, jadi kandungan yang ada di pupuk Java Green yaitu ada magnesium, Mg ini magnesium, lalu ada S ini adalah sulfur, lalu ada V atau Fe ini adalah besi, Mn adalah mangan, Zn adalah zinc atau seng, kalau B ini adalah boron, dan Cu adalah tembaga. Nah, jadi gini. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya menjelaskan tentang dasarnya dulu pupuk mikro. Sebenarnya pupuk mikro ini dibutuhkan tanaman, sangat-sangat dibutuhkan tanaman, namun dalam jumlah yang sedikit, berbeda dengan pupuk makro seperti itu. Kalau pupuk makro kan yang terkenal itu kan nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, atau kalsium. Nah, itu kan pupuk makro. Nah, kalau pupuk makro itu kita harus wajib memberikan untuk tanaman, karena pupuk makro ini bisa dikatakan kalau untuk makanannya itu makanan primer ya, bukan sekunder. Itu hal yang paling penting pupuk makro, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium maupun magnesium. Nah, terusan kalau pupuk mikro ini ya seperti yang saya sudah tadi jelaskan, Mg, S, Fe, Mn, Zn, B, Cu. Ini adalah pupuk mikro. Nah, biasanya ini petani gampang menyepelekan pupuk mikro. Ya, memang betul, walaupun kita tidak memberikan pupuk mikro ke tanaman, tanaman masih bisa tumbuh. Namun dengan catatan tumbuhnya itu tidak normal dan kualitas maupun kuantitasnya pun itu tidaklah apa yang diharapkan oleh kita, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kita kalau kita tidak menggunakan pupuk mikro. Jadi pupuk mikro ini kurang lebihnya adalah pupuk pelengkap, pupuk tambahan agar tanaman ini atau tanaman kita bisa maksimal seperti itu. Nah, jadi yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah unsur Mg. Ini Mg ya. Mg adalah magnesium. Nah, jadi unsur magnesium itu fungsinya sebagai pembentuk klorofil. Nah, klorofil itu zat hijau daun. Nah, jadi magnesium itu fungsinya sebagai pembentuk klorofil zat hijau daun yang sangat penting dalam proses fotosintesis seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu untuk aktivator atau sistem enzim dan pembentuk minyak. Nah, itulah fungsi unsur magnesium. Nah, jadi magnesium ini hampir sama dengan nitrogen. Nitrogen itu juga kan unsurnya itu untuk pembentuk zat hijau daun atau klorofil, tapi ada bedanya. Kalau bedanya yaitu nitrogen dan magnesium, kalau nitrogen ini biasanya zat hijaunya atau klorofilnya itu akan mudah cepat hilang gitu, dan warnanya pun hijaunya itu hijau terlalu muda. Beda dengan magnesium, kalau magnesium ini hijaunya itu awet di tanaman seperti itu. Nah, terus di sini ada S. S itu adalah sulfur atau belerang. Nah, fungsi dari sulfur atau belerang yaitu sebagai pembentuk protein dan pembentuk senyawa volatil tanaman keluarga Union dan Crucifer. Itu adalah kelebihan dari unsur hara sulfur. Selain kelebihan dari unsur hara sulfur ini bisa memberikan tanaman agar lebih tahan terhadap serangan jamur maupun patogen. Bahkan jamur patogen pun tidak akan suka apabila tanaman diberikan unsur hara sulfur seperti itu. Selain ada sulfur yaitu ada V, besi. Nah, besi ini sebagai pembentuk klorofil zat hijau daun, sama dengan fungsinya dari magnesium. Nah, selain itu untuk menyusun enzim dan protein dan oksidasi reduksi dalam pernapasan. Ini fungsinya besi ya. Terus ada Mn. Mn itu adalah
mangan. Mangan ini fungsinya metabolisme nitrogen dan asam anorganik. Jadi nitrogen ini dimetabolisme oleh mangan. Selain itu juga fungsinya untuk fotosintesis. Selain itu juga untuk membentuk kerotin ya, dan perompak karbohidrat. Itu fungsi unsur Mn atau mangan. Selain itu ada Zn. Zn ini adalah seng. Fungsinya sebagai pembentuk hormon tumbuh, pematang biji, dan katalis pembentuk protein. Jadi untuk merangsang hormon tumbuh seperti hampir kayak ZPT ya, itu fungsi seng seperti itu. Terus ada B, yaitu boron. Nah, boron ini metabolisme nitrogen dan karbohidrat, terus pembentuk protein, pengangkut gula, pembentukan buah dan biji, dan perkembangan akar. Nah, ini sangat penting sekali unsur boron. Selain ada boron, itu ada Cu atau tembaga. Tembaga ini sebagai katalis respirasi atau pernapasan. Nah, selain respirasi pernafasan, ada lagi pembentuk klorofil atau zat hijau daun, hampir sama juga, dan penyusun enzim. Nah, itu adalah fungsi dari tembaga atau Cu. Nah, terus dalam dosisnya, dalam ukuran tangki 16 liter bisa digunakan pupuk Java Green ini. Kalau untuk tanaman di fase pertumbuhan atau fase vegetatif, kita bisa gunakan 2 sendok makan. Nah, kalau di fase generatif kita bisa menggunakan sampai 3 sendok makan. Nah, ini lebih bagusnya ini kita berikan di fase pertumbuhan atau fase vegetatif, dan di waktu tanaman mulai berbunga seperti itu ya. Nah, kelebihannya ini pupuk ini bisa kita campurkan dengan insektisida, fungisida, maupun pupuk lain. Misalkan dalam pembentukan bunga dan bakal buah, kita tambahkan pupuk. Misalkan pupuk MKP, yaitu kan kalium dan fosfatnya tinggi, kita bisa juga tambahkan pupuk mikro Java Green seperti itu. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila bermanfaat, silakan di like dan di subscribe channelnya. Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.